Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai fintech existing pada aplikasi BSI Mobile. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Evan Dani Giantino Rakif, yang kedua ada Jendra Sukma Aruli, yang ketiga saya sendiri Muhammad Indra Rahman, dan yang keempat ada Peggy Tri Vandra. Next. Materi pertama akan disampaikan oleh Evan Dani. Padanya disilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Indra. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan terkait pendahuluan dari aplikasi BSI Mobile. Nah, BSI Mobile ini adalah aplikasi perbankan atau mobile banking yang diluncurkan oleh Bank Syariah Indonesia. Nah, sebelumnya Bank Syariah Indonesia ini merupakan hasil merger dari 3 bank syariah BUMN. Yang pertama ada Bank Syariah Mandiri, yang kedua ada BNI Syariah, dan yang ketiga ada BRI Syariah. Nah, aplikasi mobile banking ini dapat di-download di Play Store untuk Android maupun App Store untuk iOS. Dan aplikasi ini sudah di-download sebanyak 5 juta download di aplikasi Play Store. Nah, dengan adanya aplikasi ini, pengguna mampu melakukan layanan transfer uang dari bank yang sama maupun antar bank dengan mudah. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Peggy Tri Vandra. Selanjutnya ialah proses bisnis. Proses bisnis yang ada di BSI Mobile kurang lebih ada 16 proses bisnis, mulai dari registrasi hingga dengan pembiayaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses bisnis utama yang ada di BSI Mobile, terdiri dari proses bisnis registrasi. Proses bisnis registrasi ini digunakan untuk membuat akun atau rekening baru yang diawali dengan membuka aplikasi, kemudian memilih buka akun atau buka rekening, kemudian memilih salah satu jenis tabungan yang tersedia, yakni ada tabungan isi mudahara atau tabungan isi wadia. Selanjutnya memilih salah satu jenis kartu yang tersedia, yaitu BSI Debit Silver, Gold, atau Platinum. Kemudian menginputkan dokumen, data diri, informasi pribadi, dan melakukan verifikasi wajah. Setelah itu menginputkan nomor NPWP, mengupload tanda tangan, melengkapi informasi keuangan dan informasi rekening. Kemudian mengkonfirmasi data dan melakukan verifikasi. Jika sudah terverifikasi, pengguna membuat PIN BSI untuk mendapatkan nomor rekening. Setelah tahapan registrasi ini selesai, pengguna dapat membuat kata sandi login dan BSI Mobile dan melakukan aktivasi akun. Selanjutnya ada proses bisnis informasi rekening. Proses ini dilakukan jika pengguna ingin mengetahui informasi dari rekeningnya. Yang pertama pasti diawali dengan membuka aplikasi mobile, kemudian BSI Mobile, kemudian memilih menu informasi rekening, kemudian memilih informasi yang diinginkan. Di mana informasi yang diinginkan ini terdiri dari informasi rekening, kemudian informasi saldo, daftar mutasi, informasi portofolio, daftar transaksi jadwal, dan registrasi notifikasi. Setelah memilih informasi mana yang diinginkan, selanjutnya adalah proses bisnis transfer. Proses bisnis transfer selanjutnya memilih pilihan transfer yang akan dilakukan. Apakah akan transfer ke sesama rekening BSI ke bank lain, QRIS, atau BI. Setelah memilih, menginputkan data transfer tujuan seperti nomor rekening, nominal, keterangan transfer, serta catatan referensi. Kemudian setelah seluruh data sudah terisi, menginputkan PIN BSI Mobile untuk melakukan proses transfer. Selanjutnya adalah proses bisnis pembayaran. Proses ini diawali dengan cara membuka aplikasi, kemudian memilih menu bayar, kemudian memilih ingin melakukan pembayaran apa, seperti ada PLN, NOIS, Telkom-Pay, akademik, institusi, dan pembayaran lainnya yang tersedia di BSI Mobile. Kemudian menginputkan nomor pembayaran, menginputkan nominal pembayaran, dan terakhir menginputkan PIN BSI Mobile. Dan terakhir ada proses bisnis pembelian, diawali dengan membuka aplikasi mobile, kemudian memilih menu beli, kemudian memilih jenis pembelian yang akan dilakukan seperti voucher HP, PLN, e-money, top up, dan pakai data serta
jenis pembelian lainnya. Selanjutnya, menginputkan data pembelian, dan nantinya aplikasi akan menampilkan nominal pembayaran yang harus dilakukan. Dan terakhir, menginputkan PIN BSI Mobile untuk melakukan pembelian tersebut. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai aplikasi BSI Mobile. BSI memiliki 3 warna yang menjadi ciri khas bahwa 3 warna ini sangat identik sekali dengan Bank BSI, yaitu warna hijau, putih, dan kuning. Hal ini diikuti juga oleh tampilan user interface dari BSI Mobile, yang memiliki nuansa putih sebagai warna dasar aplikasi, dan nuansa hijau dan kuning sebagai warna dari aplikasi Mobile. Karena fitur yang tersedia terdapat caption yang menjelaskan fitur tersebut dapat digunakan untuk apa. Selanjutnya memudahkan fitur tersedia tersebut. Nah, di sini terdapat ada 4 gambar. Yang pertama adalah halaman pertama. Di sini terdapat halaman menu utama. Nah, gambar pertama dari aplikasi BSI Mobile pada saat pertama kali dibuka. Lalu yang kedua terdapat halaman waktu sholat yang berisi waktu yang menunjukkan sesuai dengan lokasi user pada saat itu. Lalu yang ketiga berisi ATM atau BSI terdekat, dan yang keempat terdapat halaman yang berisi menu customer care. User experience pada aplikasi BSI Mobile, yaitu aplikasi ini sangat mudah digunakan. Saat user membuka aplikasi BSI Mobile, user langsung dihadapkan pada halaman utama aplikasi BSI Mobile dengan tampilan ikon dan fitur yang beragam. Tampilan ikon yang beragam dan fitur yang terdapat caption akan memudahkan user apabila ingin melakukan transaksi. Selain halaman utama, pada BSI Mobile terdapat halaman lain seperti halaman berisikan waktu sholat, halaman berisi lokasi ATM dan kantor cabang BSI terdekat, dan halaman menu customer care seperti pada gambar sebelumnya. Selain fitur pembayaran seperti yang terdapat pada fintech lainnya, BSI Mobile menawarkan fitur unggulannya seperti pembayaran haji dan umroh, dan fitur berbagi seperti zakat, infak, wakaf, dompet duafa, dan basnas. Selain itu, terdapat fitur emas yang memungkinkan user untuk melakukan transaksi jual beli emas. BSI Mobile juga sudah mendukung kris yang memudahkan user dalam melakukan transaksi secara mudah dan cepat. Nah, di sini terdapat gambar lebih lengkapnya mengenai program unggulan dari atau fitur unggulan dari BSI Mobile. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem keamanan atau security pada aplikasi BSI Mobile. Nah, yang pertama ada privacy policy. Pada aplikasi BSI Mobile menerapkan 2 sistem keamanan, yaitu password untuk mengakses dan transaksi. Lalu yang kedua ada aktivasi pada BSI Mobile. Dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dapat dilakukan secara langsung melalui teller center BSI. Nah, dalam aktivasi data hanya terjadi antara teller dan nasabah yang bersangkutan, di mana hal ini dapat mengurangi terjadinya kebocoran antar data pribadi. Dan yang terakhir, ada penggunaan data pribadi pada aplikasi BSI Mobile. Beberapa keamanan yang diterapkan pada BSI Mobile, yang pertama kita harus memiliki kode OTP atau one time password yang dikirimkan secara pribadi pada nomor telepon calon pengguna BSI Mobile. Untuk mendapatkan kode OTP, kita harus melakukan aktivasi terlebih dahulu melalui teller dengan menggunakan KTP dan nomor telepon. Setelah mendapatkan kode OTP, kita bisa langsung mengakses BSI Mobile dengan memasukkan kode OTP tersebut. Kemudian, kita diminta untuk membuat PIN yang nanti akan digunakan untuk mengakses BSI Mobile. Sehingga ketika kita ingin melakukan transaksi, kita hanya tinggal memasukkan PIN BSI Mobile tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Evan dan
Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait analisis SWOT dari aplikasi BSI Mobile ini. Oke, poin pertama yang akan saya bahas yaitu adalah strength. Nah, pada aplikasi BSI Mobile ini, pengguna akan dimudahkan untuk melakukan menerima atau transfer uang antar bank dibandingkan dengan aplikasi dompet digital lainnya yang harus memaksa penggunanya untuk mengupgrade ke fitur premium. Pada aplikasi BSI Mobile ini, kita sudah bisa melakukan transfer ataupun menerima uang antar bank. Yang kedua, adanya tampilan user interface yang mudah. Yang ketiga, keamanan transaksi lebih terjamin. Karena aplikasi BSI Mobile ini diluncurkan oleh Bank Syariah Indonesia, pastinya keamanan akan lebih terjamin dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya. Yang poin selanjutnya yaitu adalah weakness. Yang pertama, biaya administrasi untuk transfer antar bank tinggi. Nah, kita tahu bahwasannya aplikasi dompet digital lainnya seperti OVO, GoPay, dan ShopeePay, dia mengenakan biaya administrasi sebesar Rp2.500. Yang kedua, security untuk masuk ke aplikasi tidak ada password. Nah, hal ini sangat berbahaya apabila HP pengguna diakses oleh orang lain. Yang ketiga, ketika server penuh, maka aplikasi M-Banking tidak dapat digunakan. Seperti aplikasi M-Banking lainnya, apabila server utama terkena serangan hacker ataupun penuh, maka layanan M-Banking tersebut tidak akan dapat digunakan. Yang poin ketiga adalah opportunities. Nah, dengan penambahan server untuk menambah kestabilan layanan M-Banking, maka layanan M-Banking dari BSI Mobile ini lebih stabil daripada aplikasi lainnya. Yang keempat yaitu adalah threats. Yang pertama, hadirnya aplikasi M-Banking atau dompet digital lainnya yang memiliki tampilan lebih menarik. Kita tahu bahwasanya saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi mobile banking dan juga dompet digital yang tampilannya itu lebih futuristik dan juga lebih unik. Yang kedua adalah biaya aplikasi dompet digital memiliki biaya administrasi antar bank yang cukup murah. Nah, hal tersebut juga dapat menjadi poin threats bagi BSI Mobile. Oke, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Peggy Silvandra. Terima kasih. Adalah rekomendasi dan aplikasi dengan cepat, mudah, dan juga praktis. Kedua, BSI Mobile menyediakan variasi fungsi dan fitur sehingga memungkinkan pengguna dapat melakukan berbagai macam jenis transaksi sekaligus hanya dengan menggunakan satu aplikasi saja. Yang ketiga, aplikasi ini juga menyediakan fitur layanan Islami seperti juz amal, asmaul husna, kalkulator kurban, kalkulator zakat, serta memberikan informasi mengenai waktu beribadah. Sehingga secara tidak langsung, BSI Mobile membuktikan komitmennya sebagai perbankan yang syariah. Keempat, kan biaya administrasi gratis pada jenis Selanjutnya yang kelima, BSI Mobile tidak memiliki fitur login di setiap kali akan membuka aplikasi. Login hanya dilakukan satu kali saat melakukan pembuatan akun atau rekening, sehingga keamanan kurang terjamin, serta dapat membahayakan pemilik akun tersebut. Yang keenam, tampilan user interface dari BSI Mobile terbilang terlalu penuh, sehingga sebaiknya dapat didesain menjadi tampilan yang lebih sederhana dan dapat diringkas, namun tetap fungsional dan informatif. Yang terakhir, saat mengakses sebagian besar fitur yang ada, BSI Mobile mengharuskan penggunanya untuk memasukkan kata sandi dan PIN. Walaupun di sisi lain hal ini terbilang untuk menjamin keamanan, namun dapat berpotensi dinilai tidak efisien. Seharusnya memasukkan kata sandi hanya dilakukan saat akan menggunakan aplikasi atau saat login, dan memasukkan PIN hanya dilakukan saat akan menyelesaikan sebuah transaksi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.